Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Muqtadir dengan NPM 19110210046 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan atau mempraktikkan cara menggunakan FU9 dengan melakukan regresi dari suatu data dan melakukan uji asumsi klasik pada data tersebut. Langsung saja kita di sini membuat lembar kerja baru. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini saya menggunakan data time series. Jadi di sini saya akan memilih date. Kemudian untuk frekuensi ini disesuaikan pada data yang ada. Di sini saya menggunakan data kuartal. Jadi saya menggunakan quarterly. Lalu saya menggunakan data dari tahun 2013 kuartal pertama dan data terakhir 2020 di kuartal 4. Lalu klik OK. Setelah itu muncul seperti ini, kita bisa melihat adanya informasi mengenai terdapatnya tahun 2013 kuartal pertama sampai 2020 di kuartal kedua dengan banyaknya 32 observasi. Sebelum kita melakukan regresi, kita harus membuat model terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat model pengaruh indeks harga konsumen terhadap konsumsi rumah tangga dan juga suku bunga kebijakan. Sebelum itu kita memasukkan data terlebih dahulu. Langkah yang harus kita lakukan, klik menu objek, kemudian new object, lalu pilih tipe series, karena kita menggunakan data time series, dan ubah namanya menjadi indeks harga konsumen. Dan kita buat variabel lain, yaitu konsumsi rumah tangga dan suku bunga kebijakan dengan langkah yang sama. Setelah semua variabel sudah ada di sini, di mana IHK sebagai variabel terikat dan variabel lainnya yaitu konsumsi rumah tangga dan juga suku bunga kebijakan merupakan variabel bebas, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Klik variabel terikat terlebih dahulu, yaitu IHK, lalu tekan kontrol, kemudian klik konsumsi, lalu bunga. Kemudian klik kanan, lalu klik open as group. Lalu di sini kita masukkan datanya. Saya akan memasukkan data melalui Excel. Sebelum itu, kita klik edit plus minus terlebih dahulu. Setelah semua data kita masukkan, kemudian kita klik kembali edit plus minus agar mengunci data yang telah kita masukkan. Setelah itu, close dan yes. Langkah selanjutnya yaitu menghitung regresi. Pengaruh konsumsi rumah tangga dan juga suku bunga kebijakan terhadap IHK. Di sini klik IHK sebagai variabel terikat, kemudian kontrol, lalu konsumsi dan juga bunga, lalu klik kanan open as question. Di sini kita menggunakan metode least square dengan sampel 2013 di kuartal pertama sampai tahun 2020 kuartal 4. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil perhitungan regresi dengan variabel terikat IHK yang menggunakan metode least square dengan sampel 2013 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 4 dan jumlah observasi 32. Untuk melihat apakah pengaruh suku bunga dan konsumsi rumah tangga sangat signifikan atau tidak terhadap IHK, kita bisa melihat probabilitas konsumsi serta bunganya. Dengan asumsi tingkat kepercayaan 95% atau alfa 5%, kita dapat melihat bahwa bagaimana pengaruh variabel konsumsi dengan suku bunga kebijakan terhadap IHK
jika probabilitasnya bernilai lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IHK. Di sini kita bisa melihat variabel konsumsi yaitu bernilai 0,0072. Itu berarti nilai tersebut lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan pengaruh variabel konsumsi sangat signifikan terhadap IHK. Sementara nilai variabel bunga lebih besar dari alfa sehingga tidak berpengaruh terhadap IHK. Setelah kita melakukan regresi, kita dapat melakukan pengujian asumsi klasik, di mana terdapat 4 uji, yaitu uji normalitas, yang kedua autokorelasi, ketiga heteroskedastisitas, dan yang keempat uji multikolinearitas. Kita masuk ke uji yang pertama yaitu uji normalitas. Kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian pilih histogram normalitas. Hasilnya akan seperti ini. Di mana uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah hasil perhitungannya terdistribusi secara normal atau tidak. Kita dapat melihatnya dengan melihat nilai probabilitas dari Jar-Quebera, di mana jika nilai tersebut lebih besar daripada alfa, maka terdistribusi secara normal. Di sini kita melihat bahwa nilainya sebesar 12,20047, yang artinya dengan menggunakan asumsi alfa sebesar 0,05, nilai Jar-Quebera lebih besar dari nilai alfa. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang kita lakukan terdistribusi secara normal. Kemudian uji kedua yaitu autokorelasi. Cara yang sama, klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian klik serial korelasi, lalu klik OK. Uji ini digunakan untuk melihat apakah hasil perhitungannya terbebas dari masalah autokorelasi atau tidak, dengan cara melihat nilai observasi R-square. Jika nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa, maka tidak ada masalah autokorelasi. Kita bisa melihat nilai observasi R-square dari perhitungan ini itu lebih kecil daripada nilai alfa. Itu berarti terdapat masalah autokorelasi dalam uji ini. Kemudian uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Caranya sama, yaitu klik view, lalu residual diagnosis, pilih heteroskedastisitas test, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul hasil uji sebagai berikut. Hal ini sama seperti uji sebelumnya. Apakah perhitungannya terdapat masalah heteroskedastisitas dengan cara melihat nilai probabilitas observasi R-square. Jika nilai tersebut lebih besar dari alfa, maka tidak ada masalah. Dan di sini bisa kita lihat bahwa nilainya yaitu 0,1107. Maka nilai tersebut bernilai lebih besar dari nilai alfa, yang berarti bahwa perhitungan yang kita lakukan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Kita klik view, kemudian klik koefisien diagnosis, lalu pilih variance inflation factor, lalu tampilannya akan seperti ini. Uji ini sama halnya yaitu untuk melihat apakah perhitungannya terdapat masalah multikolinearitas atau tidak dengan cara melihat nilai centigrade. Jika nilai tersebut lebih besar daripada 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas. Kita bisa melihat perhitungannya bahwa nilai centigrade ini lebih besar dari 10. Maka dapat dikatakan perhitungan ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Demikian penggunaan aplikasi Fuse 9 terkait perhitungan regresi serta uji asumsi klasik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.